Sistem pencernaan manusia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan itu adalah organ dalam tubuh yang berfungsi mengatasi asupan makanan, menghancurkan, menyerap nutrisi dan air, serta membuang zat-zat sisa dari dalam tubuh. Organ-organ sistem pencernaan. Sistem pencernaan makanan yang pertama dimulai dari mulut, lalu menuju ke kerongkongan, lalu menuju ke lambung. Setelah itu menuju ke usus halus, kemudian menuju ke usus besar. Setelah itu berakhir di rektum dan anus. Organ sistem pencernaan manusia yang pertama dimulai dari mulut. Di mulut terdiri dari yang pertama gigi, kedua lidah, dan ketiga kelenjar ludah. Nah, yang pertama gigi. Gigi kita ada 3 macam loh, yaitu gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Yang kedua lidah. Lidah berfungsi sebagai indera perasa. Ada rasa manis, asin, pahit, dan asam. Kemudian, lidah membantu menelan makanan ke dalam. Pada saat kita mengunyah, lidah itu berfungsi untuk mengatur letaknya makanan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu kelenjar ludah. Kelenjar ludah kita itu ada di bawah lidah. Kelenjar ini berfungsi untuk menghasilkan enzim amilase yang berfungsi mengubah zat tepung menjadi zat gula. Contohnya pada saat kita mengunyah nasi. Nah, itu semakin lama rasanya semakin manis, bukan? Organ yang kedua adalah kerongkongan, yaitu suatu saluran berbentuk tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Nah, di dalam kerongkongan itu terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas yang dilakukan oleh dinding-dinding kerongkongan, yang bertujuan untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Organ yang ketiga adalah lambung, yaitu bagian organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung ini berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanis dan secara kimiawi. Pencernaan secara mekanis yaitu dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Sedangkan pencernaan secara kimiawi yaitu dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung ini mengandung 3 enzim, yaitu pepsin, renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Sedangkan asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan tersebut. Selanjutnya, makanan diproses di usus halus, merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan, karena panjangnya mencapai 6-7 meter. Di dalam usus halus, terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, usus 12 jari atau duodenum. Yang kedua, usus kosong atau jejunum. Yang ketiga, usus penyerapan atau ileum. Yang pertama, usus 12 jari. Di dalam usus 12 jari terdapat 2 muara yang berasal dari hati sama dari pankreas. Yang dari hati, dia akan membawa getah empedu dari hati ke usus 12 jari. Nah, getah empedu ini berfungsi untuk mengemulsikan lemak. Sedangkan pankreas juga membawa getah pankreas yang terdiri dari enzim lipase, tripsin, dan amilase. Enzim lipase berfungsi untuk mengubah zat makanan menjadi asam lemak dan gliserol. Enzim tripsin berfungsi mengubah protein menjadi asam amino, sedangkan enzim amilase berfungsi untuk mengubah amilum menjadi glukosa. Selanjutnya, usus kosong.
Usus kosong ini terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong ini berfungsi untuk mencerna makanan lebih lanjut yang telah dicerna oleh usus 12 jari. Dan yang terakhir adalah usus penyerapan, yaitu tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi, makanan yang telah kita makan kembali lagi ke tubuh kita ya. Habis itu, sisa makanan dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, selanjutnya usus besar. Usus besar mempunyai 3 bagian, yaitu bagian naik, melintang, dan turun. Usus besar merupakan organ pencernaan setelah usus halus, yang menjadi tempat pembusukan sisa makanan. Setelah mengalami penyerapan sisa makanan yang terdiri dari mineral dan garam, kembali diserap oleh usus halus. Sedangkan sisa-sisa makanan yang tidak bisa diserap akan mengalami pembusukan dengan bantuan bakteri E. coli. Makanan yang mengalami pembusukan akan dikeluarkan dalam bentuk fases. Nah, organ selanjutnya yaitu rektum dan anus. Anus merupakan organ pencernaan yang terakhir. Tempat ini menjadi pintu keluar untuk fases yang telah mengalami pembusukan sehingga dapat dikeluarkan. Proses pengeluaran fases ini disebut dengan defekasi. Defekasi dapat terjadi akibat rangsangan dari lambung dan usus halus yang berisi makanan kepada usus besar. Defekasi dapat terjadi karena gerak peristaltik dari anus yang menuju ke rektum.